Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini yuk kita amati lingkungan sekitar kita. Ternyata di dalamnya ada berbagai jenis makhluk, mulai dari makhluk hidup bahkan makhluk tidak hidup. Oh iya, ngomong-ngomong soal makhluk hidup, ada hewan dan tumbuhan serta manusia. Hewan bisa berkembang biak loh, dan mereka berkembang biak dengan cara mereka masing-masing. Ada yang berkembang biak dengan cara generatif atau kawin, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Nah, yuk kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan bisa dengan cara bertunas. Hah? Bertunas? Emang ada ya hewan yang bertunas? Ya adalah. Contohnya saja. Iya, betul sekali. Ini adalah hewan hidra. Hidra ini biasa hidup di perairan. Hewan ini berkembang biak dengan menggunakan tunas. Saat tunasnya tumbuh, maka lambat laun ukurannya membesar dan bentuknya menyerupai induknya. Fungsinya pun menyerupai fungsi induknya. Saat tunas hidra ini sudah bisa mencari makan sendiri, maka dia akan lepas dan menjadi hidra baru yang bebas. Selain hidra, ada juga loh hewan lain yang bertunas, yaitu anemon laut. Nah, kalau kita perhatikan, indah sekali ya. Dan kita teringat sebuah film yang berjudul Finding Nemo. Ya, anemon laut ini adalah hewan yang merupakan tempat tinggal hewan-hewan tertentu. Misalnya saja ikan badut. Anemon laut ini berkembang biak dengan menggunakan tunasnya. Tunasnya akan tumbuh di dekat induknya. Makin lama tunasnya makin tinggi, dan makin tinggi, sehingga menyerupai induknya. Wah, cantik ya. Baiklah, selanjutnya ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, hewan ini agak susah sih diperhatikan karena untuk memperhatikannya kita memerlukan alat, yaitu dengan menggunakan mikroskop. Apa sih contohnya? Oke, contohnya saja amoeba. Hewan bersel satu ini mereka sangat unik. Mereka berkembang biak dengan cara membelah diri mereka sendiri. Dari yang tadinya 1 menjadi 2. Dari yang tadinya 2 jadi 4 dan seterusnya. Keren ya? Baik, yang selanjutnya. Perkembangbiakan secara tidak kawin berikutnya adalah dengan cara fragmentasi. Nah, ini dilakukan oleh jenis cacing tertentu. Misalnya saja, ada cacing pipih. Karena bentuknya yang pipih dan tipis disebutlah cacing pipih. Atau disebut juga ada nih nama lainnya yaitu cacing planaria. Unik, bagian tubuhnya saat dia dipotong akan tumbuh menjadi bagian-bagian tubuh yang lain. Seperti bisa kalian amati pada gambar ini. Wah, keren ya? Keren atau serem nih? Ya, begitulah. Baiklah, yang selanjutnya ada juga nih yang berkembang biak dengan cara partenogenesis. Apa sih partenogenesis? Partenogenesis itu adalah proses menghasilkan anak tanpa memerlukan jantan. Kok bisa? Ya bisalah. Misalnya saja terjadi pada komodo. Ternyata apabila dalam keadaan tertentu dan komodo betina dewasa yang sudah siap bertelur ini ternyata tidak menemukan jantannya dalam waktu lama, ternyata dia bisa bertelur walau tanpa jantan sekalipun. Wow, luar biasa. Oh iya,
Sebelum dilanjutkan, apabila menurut teman-teman semua channel ini bermanfaat, tolong klik tanda subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Dan apabila diperlukan, boleh kok share sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baiklah, itulah tadi beberapa perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya. Oh ya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Jadi jangan lupa, tolong tulis di kolom komentar untuk kritik dan sarannya ya. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Demikian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum.